Kak, kok kamu? Oke, ulang ya. Ini udah ke-record. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Syifa Kalista dan juga Asmira Khairani akan menjelaskan media pembelajaran yang kami pilih yaitu berupa pohon ekonomi interaktif. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Azmira. Kepada Azmira dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang terkait media pembelajaran pohon ekonomi interaktif. Yang pertama yaitu latar belakang. Pembelajaran ekonomi seringkali dianggap membosankan karena hanya berfokus pada teori. Oleh karena itu, dibutuhkan media yang lebih menarik dan interaktif agar siswa lebih tertarik untuk belajar. Alasan kami memilih media ini tentunya karena dapat menyajikan materi secara visual sekaligus melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Bentuk pohon yang menarik membuat siswa lebih tertarik untuk belajar. Sementara sistem kartu interaktif membantu siswa memahami konsep dengan cara yang lebih menyenangkan. Selain itu, media ini juga mudah dibuat dengan bahan sederhana serta dapat digunakan berulang kali dalam kegiatan pembelajaran. Untuk tujuannya dari media pembelajaran ini, tentunya media ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi ekonomi, serta mendorong keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk inti materinya itu, media ini membahas tiga kegiatan ekonomi utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga materi ini disajikan dalam bentuk daun pada pohon agar lebih mudah dipahami secara visual. Untuk deskripsi medianya mungkin nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Sekarang saya lanjut saja dulu kepada kekurangan dan kelebihan dari media ini. Yang pertama yaitu kelebihan dari media ini. Yang pertama, menarik secara visual. Bentuk pohon dan warna-warni daun membuat siswa lebih tertarik dan tidak cepat bosan. Lalu yang kedua, interaktif. Siswa dapat berpartisipasi langsung dengan mencocokkan kartu sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif atau lebih aktif. Yang ketiga yaitu mempermudah pemahaman materi. Materi disajikan secara ringkas dan terstruktur sehingga lebih mudah dipahami. Yang keempat, meningkatkan daya ingat. Karena belajar sambil praktik, maka siswa cenderung akan lebih mudah mengingat materinya tersebut. Dan yang terakhir yaitu biaya mudah dan mudah dibuat. Dengan menggunakan bahan sederhana seperti kertas dan karton, maka untuk pembuatan pohon ekonomi interaktif ini sangatlah mudah dan efisien. Eh, Selanjutnya, kekurangan dari media ini. Yang pertama yaitu tidak tahan lama. Karena terbuat dari kertas atau karton, media mudah rusak jika tidak dirawat atau disimpan dengan baik. Lalu yang kedua terbatas untuk materi tertentu. Media ini lebih cocok untuk materi yang bisa dibuat dalam bentuk poin atau konsep singkat. Yang ketiga yaitu membutuhkan waktu pembuatan. Proses membuat desain dan merangkai media ini cukup memakan waktu yang lama. Dan yang terakhir yaitu kurang efektif untuk kelas yang besar. Jika jumlah siswanya banyak, tidak semua siswa bisa berinteraksi langsung secara bersamaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi media pembelajaran yang kami buat, yaitu pohon ekonomi interaktif. Media ini berbentuk pohon nantinya yang akan dibuat dari karton atau bahan sederhana. Kemudian dilengkapi dengan bagian daun dan juga kartu-kartu interaktif. Dan pohon ini juga akan menjadi media utama untuk menampilkan materi pembelajaran. Pada bagian daun pohon, nantinya kami akan menuliskan pokok-pokok materi dari materi kegiatan ekonomi. Nah, daun-daun ini nantinya akan berfungsi sebagai kategori atau tempat untuk mengelompokkan materi. Sedangkan untuk pada bagian kartu, kami nantinya akan menuliskan penjelasan misalnya berupa pengertian maupun contoh dari setiap kegiatan ekonomi. Kartu ini nantinya dibuat terpisah agar dapat digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Cara penggunaan media
Media ini tidak hanya menyajikan materi secara visual, tetapi juga melibatkan siswa secara langsung melalui aktivitas mencocokkan. Sehingga pembelajaran nantinya akan menjadi lebih interaktif dan juga menyenangkan. Selain itu, media ini juga nantinya dapat digunakan secara berkelompok, sehingga dapat melatih kerjasama antar siswa dalam memahami materi. Mungkin sekian eh, media yang penjelasan media yang akan kami gunakan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.